hal-hal yang dapat membantu dalam mengefisienkan waktu. Allah Ta'ala berfirman, qala kam labithtum fil ardi adada sinin, qalu labithna yawman aw ba'da yawmin fas'alil 'adin. Allah berfirman, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi ini? Mereka jawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada mereka yang menghitung. Jadi manusia tinggal di muka bumi ini hanya sehari atau setengah hari. Enggak lama kita hidup di dunia ini. Dibandingkan apa? Dibandingkan hari kiamat di akhirat nanti. Manusia di sorga dan juga di neraka itu ribuan tahun mereka. Ribuan tahun. Jadi orang yang masuk di sorga dia akan kekal selama-lamanya. Begitu juga orang yang masuk neraka, kalau dia kafir, munafik, i'tiqadi, dia akan kekal selama-lamanya. Orang musyrik kekal selama-lamanya. Tapi kalau ada orang muslim yang masuk neraka, yang dia masih ada tauhid dalam hatinya, nggak kekal dalam neraka, tetap akan dikeluarkan. Tapi lamanya di sana lama sekali. Makanya Allah membandingkan antara kehidupan akhirat dengan kehidupan dunia. Kita hidup ini 60 tahun atau 70 tahun, itu sama dengan satu hari atau setengah hari. Allah juga menyebutkan dalam surah Thaha di ayat 104, nahnu a'lamu ma yaquluna idh yaqulu amsalum tariqatan illa bithum illa yauma. Kami telah mengetahui apa yang mereka katakan ketika orang yang paling lurus jalannya mengatakan kamu tinggal dunia tidak lebih dari sehari saja. Allah juga berfirman, ka'annahum yawma yarawnaha ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan min nahar. Pada hari mereka melihat azab yang dijanjikan, mereka merasa seolah-olah tinggal di dunia hanya sesaat saja pada siang hari. Itu ada berapa ayatnya, ada saya bawakan di halaman 155. Dan Allah menyebutkan lagi, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Pada hari ketika mereka melihat hari kiamat, mereka merasa seakan-akan mereka tinggal di dunia ini pada waktu sore atau pagi aja. Ya tinggal di dunia ini sebentar. Makanya kalau tinggal sebentar kita sehari atau setengah hari, jangan digunakan buat yang sia-sia. Jangan digunakan buat yang haram. Gunakan yang bermanfaat. Maka dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi, antum lihat di halaman 85. Antum lihat di halaman 85 kata Ibnu Jauzi rahimahullah, kata beliau, sepatutnya bagi manusia mengetahui tentang kemuliaan waktu dan kadar waktunya. Dan jangan disia-siakan waktunya walau hanya sesaat. Jangan dia sia-siakan waktunya walaupun hanya 1 menit tanpa ada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Ibnu Jauzi mengatakan dalam kitabnya Saidul Khatir, di awal-awal di kitabnya Saidul Khatir. Jadi kita harus menggunakan waktu kita sebaik-baiknya. Bab umur kita semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman tentang orang-orang kafir. Allah berfirman, "Dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhimul amal fasawfa ya'lamun." Biarkan mereka makan dan bersenang-senang dan mereka dilaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya. Jadi Allah menjelaskan tentang orang-orang kafir. Mereka ini hidupnya untuk makan, minum, bersenang-senang, berjalan-jalan. Itu aja orang kafir. Dan mereka dilalaikan oleh angan-angan kosong. Dan Allah menyebutkan tentang orang kafir, kehidupan mereka seperti apa? Saya ulangi, tolong jangan tidur. Itu ada yang tidur itu, tolong dibangunkan. Ya. Allah menyebutkan dalam Al-Quran orang kafir itu seperti apa? Seperti binatang Allah sebutkan. Jadi mereka bersenang-senang, ya'kulun kama ta'kulul an'am. Mereka makan seperti binatang ternak makan, kata Allah. Jadi kita jangan seperti orang kafir.
Kehidupannya mereka makan, minum, tidur, bersetubuh, berjalan-jalan dan yang lainnya. Cuma itu aja. Mereka tidak bertasbih kepada Allah, mereka tidak berzikir kepada Allah, mereka tidak beribadah kepada Allah. Mereka lebih jelek dari binatang. Allah menyebutkan ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat. Mereka tidak menggunakan yang Allah berikan kepada mereka, akalnya, matanya, telinganya, hatinya, mereka nggak gunakan. Bukan berarti bahwa mereka nggak mendengar, mereka mendengar. Mereka juga punya akal, tapi nggak digunakan. Maka ketika mereka masuk neraka, baru mereka nyesal. Mereka mengatakan, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau dulu kami gunakan pendengaran kami dan akal kami, kata mereka, kami enggak jadi penghuni neraka. Tapi mereka enggak gunakan waktu dunia. Makanya Allah menyebutkan dalam surah Al-A'raf, wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 179, sungguh kami telah menyediakan untuk neraka jahanam ini kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka punya hati, cuma mereka nggak gunakan hatinya. Nggak mau mereka memahami. Mereka punya penglihatan, nggak digunakan untuk melihat yang benar, yang baik. Mereka punya telinga, nggak digunakan untuk mendengarkan yang baik. Kata Allah, mereka itu adalah seperti binatang ternak. Balhum adall, kata Allah, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Dan mereka adalah orang-orang yang lalai. Antum melihat dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 179. Kemudian juga Allah sebutkan tentang orang-orang yang menyesal di hari kiamat. Antum lihat di halaman 87. Allah berfirman, hatta idza ja'ahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla inna kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun la yaumi yub'atsun. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai ayat 100. Demikianlah keadaan orang-orang kafir hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, mereka berkata, ya Rabb, kembalikan kami ke dunia agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sungguh itulah dalih yang diucapkan mereka saja, dan di hadapan mereka ada barzakh sampai pada hari mereka dibangkitkan. Antum lihat di sini, di dalam ayat ini Allah menyebutkan tentang mereka. Hatta idza ja'ahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla inna kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Jadi sehingga apabila datang kepada mereka kematian, kepada seorang dari mereka, mereka berkata, wahai Rabb, kembalikan aku ke dunia agar aku berbuat kebajikan dari apa yang aku tinggalkan. Kata Allah, tidak. Ini hanya dalih yang diucapkan mereka. Dan di depan mereka ada barzah sampai hari kiamat. Jadi orang kalau sudah mati nggak bisa kembali lagi ke dunia. Karena mereka masuk berada di alam apa? Mereka berada di alam apa? Alam barzakh. Ada alam dunia, ada alam kubur yaitu alam barzakh, ada alam akhirat. Kalau mereka sudah masuk ke barzakh, nggak bisa kembali ke dunia. Nggak ada seorang pun yang bisa balik ke dunia. Nggak ada, sama sekali nggak ada. Nggak akan kembali ke dunia ini. Jadi orang kalau sudah masuk dalam barzakh, nggak akan kembali lagi. Wa min waraihim barzakhun la yaumi yub'atsun. Di ayat ini Allah ingatkan kepada mereka, ya, tentang masalah amal soleh. Waktu dunia mereka nggak melakukan amal soleh. Mereka kalau sudah datang kematian, nggak bisa ditolak. Siapapun nggak bisa nolak sudah. Siapapun dia, orangnya, atau dia raja, atau orang yang paling kuat di muka bumi ini, nggak bisa nolak. Kemudian mereka sesudah kematian itu baru nyesal, minta kembali ke dunia, nggak bisa. Yang mereka inginkan melakukan amal soleh.
Mereka nggak mengatakan saya ingin kembali kepada keluarga saya, nggak ada. Saya ingin kembali kepada anak-anak, saya ingin kembali kepada jabatan saya, dagangan saya, kerjaan saya, jabatan, nggak ada itu semuanya. Yang mereka ingin, la'alli a'malu salihan fima tarak. Yang aku inginkan aku bisa melakukan amal saleh. Sudah nggak bisa lagi. Jadi kalau sudah meninggal nggak bisa lagi. Jadi Allah ingatkan di sini tentang orang-orang kafir, orang-orang yang zalim, orang-orang yang melewati batas. Mereka ingin minta kembali ke dunia karena mereka telah berbuat kerusakan selama hidupnya. Mereka minta kembali, nggak akan bermanfaat semua yang mereka inginkan. Makanya kita harus ingat, kalau sudah datang kematian, ajal, nggak ada satupun yang bisa menolak. Makanya Allah ingatkan, antum lihat yang bawa mushaf Al-Quran, antum lihat di akhir surah Al-Munafiqun, antum lihat di akhir surah Al-Munafiqun di ayat 9, 10, 11, antum lihat Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian lalaikan oleh harta dan anak-anak kalian dari ingat kepada Allah. Kalau kalian demikian melakukan juga, lalai kalian dari ingat kepada Allah, disibukkan dengan anak, disibukkan dengan harta, maka Allah katakan mereka adalah orang-orang yang merugi. Kemudian Allah ingatkan sesudahnya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiyadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Jadi Allah ingatkan dalakan infak. Infak kata Allah, dari rezeki yang kami karuniakan kepada kalian sebelum datang kematian. Kalau sudah datang kematian, dia mengatakan, ya Allah, laula akhartani, kalau seandainya engkau akhirkan ajal kami kepada sebentar aja, dia akhirkan, gak bisa. Fa asaddaq, aku ingin bersedekah, wa aku minas salihin, dan aku ingin jadi orang saleh. Kata Allah apa? Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah tidak akan mengakhirkan satu jiwa apabila sudah datang ajalnya. Dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi kalau sudah datang ajal, nggak bisa. Dan banyak penyesalan Allah abadikan dalam Al-Quran tentang orang-orang yang sudah melihat azab, mereka ingin dikembalikan ke dunia. Nggak ada manfaat sama sekali. Bahkan orang-orang kafir ketika mereka masuk ke neraka jahanam, mereka ingin menebus dengan sepenuh bumi emas. Nggak bisa sudah. Dulu mereka diajak untuk masuk Islam, nggak mau. Makanya kita harus berusaha melakukan amal-amal soleh. Kita diberikan hidayah Islam, lakukan amal soleh. Lakukan sholat, puasa, zakat, haji, umrah, sedekah, berbuat baik pada orang tua, nuntut ilmu, dan yang lainnya. Lakukan. Jangan sampai terjadi penyesalan. Seperti orang-orang kafir juga Allah menyebutkan dalam surah As-Sajdah di ayat 12. Dalam surah As-Sajdah ayat 12 Allah berfirman, "Walau tara idzal mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun." Walau tara idzal mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Kalau kamu melihat ketika orang-orang yang jahat itu mereka menundukkan pandangan mereka di hadapan Allah pada hari kiamat. Rabbana absarna wa sami'na. Wahai Rabb kami, sekarang ini baru kami melihat. Wa sami'na, baru kami mendengar sekarang ini. Farji'na na'mal salihan. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia agar kami bisa melakukan amal saleh. Inna muqinun, sekarang baru kami yakin. Gak ada manfaat semuanya. Kalau sudah datang kematian, gak ada manfaat. Semuanya gak ada manfaat. Di hari kiamat gak ada manfaat semuanya. Allah juga sebutkan dalam surah Al-An'am ayat 27-28. Walau tara idh wuqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Apabila engkau lihat mereka ketika berada di tepi neraka, mereka berkata, celaka kami. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Kami enggak akan mendustakan
dengan ayat-ayat Rabb kami dan kami ingin menjadi orang yang beriman. Penyesalan gak ada manfaat sama sekali. Semua gak ada manfaat. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain yang menjelaskan tentang masalah ini. Dan Allah menyebutkan di dalam ayat ini, dalam surah Al-Mu'minun ini, jadi mereka ingin melakukan amal saleh dan apa yang mereka lakukan, kalimat ini udah gak ada manfaat sama sekali. Sama sekali gak ada manfaatnya. Maka disuruh kita, selama kita masih ada, diberikan oleh Allah ruh, kita melakukan amal-amal saleh. Sebelum kita dicabut nyawa kita oleh Allah, belum datang kematian, kesempatan kita berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Dan jangan kita tertipu. Allah ingatkan dalam ayat ini supaya manusia melakukan amal-amal saleh. Jangan seperti orang-orang kafir. Jangan seperti orang-orang zalim. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Ni'matani maghbulun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan dua nikmat itu, yaitu waktu sehat dan waktu luang. Antum lihat hadisnya di halaman 87. Hadisnya di halaman 87 di bawah itu. Hadis ini sahih. Riwayat Bukhari, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, Darimi, Hakim dan lainnya dari sahabat Ibnu Abbas. Nabi menyebutkan ada dua nikmat, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan dua nikmat ini. As-sihha wal faragh, sehat dan waktu luang. Kalau Nabi menyebutkan kebanyakan manusia tertipu, berarti banyak orang yang tertipu. Orang awam tertipu dengan dua nikmat ini. Kemudian juga para penuntut ilmu juga banyak yang tertipu dengan dua nikmat ini. Para dai, para ustadz banyak juga tertipu dengan dua nikmat ini. Jadi banyak orang yang tertipu dengan dua nikmat ini. Laki maupun perempuan banyak yang tertipu dengan dua nikmat ini. Tidak digunakan nikmat ini dengan sebaik-baiknya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan, saya bawakan penjelasan Al-Imam Ibnu Jauzi. Antum lihat di halaman 88. Kata Imam Ibnu Jauzi, seorang bisa saja dia sehat tapi tidak memiliki waktu yang luang karena sibuk dengan pekerjaannya. Atau ia memiliki waktu yang luang tapi dia tidak sehat. Jika keduanya berkumpul, sehat dan waktu luang, lalu ia bermalas-malasan untuk melakukan ketaatan, maka dia adalah orang yang tertipu. Dunia adalah ladang akhirat. Di dalamnya ada perniagaan yang jelas keuntungannya di akhirat. Siapa yang menggunakan waktu luang dan sehatnya untuk taat kepada Allah, maka ialah orang yang sukses. Tapi siapa yang menggunakan dalam maksiat kepada Allah, maka adalah orang yang tertipu. Karena itu, karena setelah waktu luang akan datang kesibukan, dan setelah sehat akan datang sakit. Jadi ini harus kita gunakan sebaik-baiknya, waktu luang dan waktu sehat. Makanya kita bersyukur kepada Allah SWT, diberikan oleh Allah kesehatan dan diberikan kesempatan oleh Allah, dan kita gunakan untuk menuntut ilmu, thalabul ilmi syar'i. Makanya wajib kita untuk terus menuntut ilmu syar'i, karena menuntut ilmu wajib atas setiap muslim dan muslimah. Kemudian yang penting lagi kita mengamalkan, karena ilmu itu wajib diamalkan. Bukan koleksi ilmu, tapi bagaimana kita mengamalkannya. Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, antum lihat di halaman 90. Nabi bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin wa 'udda nafsaka min ahli al-qubur. Wa kana Ibnu Umar yaqul, idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa' wa khudh min sihatika limaradik wa min hayatika limautik. Jadilah kamu dunia ini seperti orang asing atau orang yang dalam perjalanan, dan persiapkan dirimu termasuk orang yang pasti menjadi penghuni kubur, arti pasti mati. Dan Ibnu Umar berkata, apabila engkau berada pada waktu sore, jangan tunggu waktu pagi. Kalau berada pada waktu pagi, jangan tunggu waktu sore. Gunakan sehatmu sebelum datang sakitmu, gunakan hidupmu sebelum matimu. Hadis ini sahih riwayat Bukhari, Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, Abdullah Ibnu Mubarak dalam kitab Az-Zuhud, Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dan yang lainnya. Tambahan wa'udda nafsaka min al-kubur tidak ada dalam riwayat Bukhari.
Antum perhatikan di sini. Nabi menyebutkan, jadilah kamu dunia seperti orang asing. Atau orang yang dalam perjalanan. Dua Nabi menyebutkan di sini. Kemudian yang ketiga, wa'uda nafsaka minal kubur. Yang pertama Nabi sebutkan menjadi orang asing. Kita di dunia ini orang asing. Seperti kita tugas di satu tempat, kita tinggal beberapa hari atau beberapa pekan. Kita ini orang asing di tempat itu. Ada di luar negeri, kita orang asing. Gak mungkin kita akan tinggal berlama-lama di tempat itu. Mesti kita akan pulang. Kita kangen kepada istri, kepada anak, kepada orang tua, kepada keluarga, mesti itu. Nah, kita demikian juga. Kita di dunia ini seperti orang asing. Dan kita akan kembali menuju akhirat. Asalnya manusia diciptakan di mana? Di sorga, neraka. Allah ciptakan Adam di mana? Di sorga. Allah ciptakan Adam itu di sorga. Dan kita akan kembali ke sorga. Tapi kita harus punya bekal. Bekal untuk bisa masuk sorga itu ya harus punya bekal. Yang pokok pertama kali iman dan tauhid kita kepada Allah SWT. Kemudian melakukan amal-amal soleh. Yang paling pokok pertama iman pada Allah, mengenal Allah, mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Kemudian melakukan amal-amal soleh. Kemudian awabiru sabil atau orang yang dalam perjalanan. Orang dalam perjalanan. Kita kalau musafir itu mesti punya bekal. Musafir itu nggak mungkin orang nekat. Musafir dia mesti bawa uang, dia mesti bawa makanan sekedarnya. Itu musafir. Kita ini hidup, Nabi umpamakan seperti musafir kita ini. Maka jangan disibukkan kita dengan dunia. Antum kalau safar, saya mau tanya kepada antum, ya, tolong perhatikan, jangan sibuk dengan foto-foto ya, nggak ada manfaatnya. Dengarkan baik-baik, jangan foto-foto, nggak ada manfaatnya. Jadi kata Nabi SAW, seperti orang musafir, orang dalam safar, apa semua yang di rumahnya dibawa? Bawa kulkas, bawa tempat tidur, dibawa nggak itu? Tidak, hanya sedikit aja yang perlu kan dalam perjalanan. Musafir. Kita di dunia ini sebagai musafir. Maka Nabi ingatkan kita di dunia ini seperti Nabi mengatakan, mali wad dunya innama ana karakibin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Kata Nabi SAW, aku ini dunia seperti orang yang naik kendaraan dalam perjalanan, musafir. Kemudian berteduh di bawah pohon. Kemudian aku akan tinggalkan pohon itu. Kita ini musafir sedang berteduh di bawah pohon hidup di dunia ini. Dan kita pasti akan tinggalkan dunia. Dan Nabi ketika mengatakan aku seperti orang yang naik kendaraan berteduh di bawah pohon, nggak mungkin orang berteduh di bawah pohon sampai berhari-hari, berpekan-pekan, apalagi bertahun-tahun. Sekedarnya aja. Kita hidup di dunia berapa hari menurut Al-Quran? 1 hari atau setengah hari kita hidup. Kita akan kembali kepada Allah semuanya. Pasti akan kembali kepada Allah, pasti sudah. Tinggal kita mempersiapkan bekal dalam perjalanan kita. Perjalanan seperti sekedarnya dalam perjalanan kita bawa. Yang penting kita membanyakkan amal-amal soleh. Bekal yang Allah ingatkan dalam Al-Quran, fatazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Bekal itu bukan harta sebanyak-banyaknya, bukan, tapi bekal itu takwa. Bagaimana kita melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangannya. Kita harus punya bekal karena kita pasti akan kembali kepada Allah. Itu musafir. Yang ketiga Nabi sebutkan, wa'udda nafsaka min ahlil kubur. Dan hitunglah diri kamu termasuk orang yang pasti mati. Kita ini semua pasti mati. Pasti mati. Kalau pasti mati, kita juga harus gunakan waktu kita sebaik-baiknya. Nanti saya akan jelaskan tentang kematian ini. Saya akan jelaskan di poin yang ketiga. Senantiasa mengingat kematian. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengingatkan kepada kita, kata Ibnu Umar,
Kalau engkau berada pada waktu sore, jangan tunggu waktu pagi. Kalau sore, jangan tunggu waktu pagi. Apa yang bisa kita kerjakan waktu sore, lakukan. Apa aja yang bisa kita lakukan? Zikir sore. Pertama kali habis sholat asar, zikir dulu. Zikir pagi petang. Jangan yang lain. Zikir ba'da sholat, zikir pagi petang. Gak lama kita, duduk paling 10 atau 15 menit. Atau 20 menit kita zikir. Kemudian apa lagi yang kita lakukan? Pekerjaan apa lagi yang kita lakukan? Baca buku yang bermanfaat, atau murajaah hafalan Al-Quran, atau membantu orang yang susah, atau membantu orang tua. Lihat, kerjakan. Kemudian jangan tunggu waktu pagi. Ketika kamu berada waktu pagi, jangan tunggu waktu sore. Apa yang bisa kita lakukan di waktu pagi? Pagi, ba'da subuh, setelah zikir ba'da sholat, kita membaca doa. Habis zikir itu, atau pas mau zikir kita lakukan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kumohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amal diterima. Setelah selesai zikir ba'da sholat, kemudian kita baca lagi zikir pagi. Zikir baca. Kalau kita memang ada waktu luang, kita tunggu sampai terbit matahari. Sampai matahari terbit, udah agak tinggi baru kita sholat 2 rakaat. Fadilahnya sama dengan umroh. Dalam riwayat Tirmidzi yang sanadnya hasan, fadilahnya sama dengan umroh. Kemudian baru kerjaan-kerjaan pagi yang kita lakukan. Jadi Ibnu Umar menyebutkan, kalau engkau berada waktu sore, jangan tunggu waktu pagi. Kalau berada waktu pagi, jangan tunggu waktu sore. Gunakan sehatmu sebelum sakitmu, gunakan hidupmu sebelum mati. Jadi kita harus betul-betul gunakan sebaik-baiknya. Imam An-Nawawi mengingatkan kepada kita semuanya ini, para penuntut ilmu. Antum lihat di halaman 91. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, hendaknya seorang penuntut ilmu berkemauan keras untuk belajar ilmu syar'i. Selalu dan senantiasa menggunakan seluruh waktunya untuk menuntut ilmu. Baik malam maupun siang, di saat mukim, tidak berpergian maupun ketika safar. Ia tidak mau sedikit pun waktunya hilang sia-sia dengan tidak memperoleh ilmu, kecuali sekedar keperluan makan, tidur, dan hal yang mesti ia lakukan, dan juga untuk istirahat sebentar untuk menghilangkan kebosanan, kejenuhan, dan hal-hal yang penting lainnya. Dan tidak termasuk orang yang berakal, seorang penuntut ilmu yang sudah ditempatkan sederajat dengan pewaris para nabi, kemudian ia menyiapkan waktu tidak digunakan untuk menuntut ilmu. Ini disebutkan dalam Majmu' Syarh Muhadzab. Kemudian juga Nabi SAW bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wa sihhataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faraghaka qabla syughlika, wa hayataka qabla mautik." Kata Nabi SAW, manfaatkan 5 hal sebelum datang 5 hal. Masa muda sebelum datang masa tua. Waktu sehat sebelum datang waktu sakit. Masa cukup sebelum datang masa fakir. Waktu luang sebelum datang waktu sibuk. Dan hidupmu sebelum matimu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, kita betul-betul harus kita gunakan waktu ini sebaik-baiknya. Kata Imam Ibnu Jama'ah, antum lihat di halaman 93. Kata beliau, hendaknya seorang penuntut ilmu bersegera memanfaatkan masa mudanya dan seluruh waktu dari umurnya untuk memperoleh ilmu. Jangan ia tergoyahkan dengan tipuan angan-angan kosong dan menunda-nunda. Karena setiap jam dari umurnya akan berlalu, tidak akan pernah kembali dan tidak dapat diganti. Jadi umur ini sangat pendek. Ya, kita nggak bisa ganti dengan apapun juga. Yang berlalu nggak akan kembali kepada kita. Antum lihat penjelasan Al-Imam Ibnu Jauzi di halaman 93, halaman 94. Kata Imam Ibnu Jauzi, sudah seharusnya manusia mengetahui bahwa waktunya amat berharga dan sangat bernilai. Karena itulah dia tidak boleh menyanyiakan sedetik pun selain untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan diharuskan pula baginya mendahulukan yang paling utama, dan yang paling utama baik terkait dengan perkataan maupun perbuatan. Ini dalam kitabnya Saidul Khatir. Ibnu Jauzi mengatakan seperti ini dan beliau sudah buktikan. Ibnu Jauzi berbeda dengan Ibnu Qayyim ya, Al-Jauziyah. Ibnu Jauzi itu hidup pada abad ke-5 Hijriah.
Ibnu Qayyim pada abad ke-7, beda 2 abad. Ibnu Jauzi dia masih muda sudah membaca 20.000 jilid kitab. Ibnu Jauzi rahimahullah pada waktu dia masih muda itu sudah membaca 20.000 jilid kitab. Bukan 20 jilid. Bukan 200, bukan 2000, 20.000 jilid kitab. Beliau sebutkan dalam kitabnya Saidul Khatir. Jadi Ibnu Jauzi itu sudah membaca kitab 20.000 jilid kitab, masih muda. Dan saya tetap masih nuntut ilmu. Tinggal kembali kepada kita. Kita harus terus membaca kitab, terus belajar nuntut ilmu. Ya, jangan seperti dai-dai sekarang ya, baca kitab juga enggak, tapi udah ceramah kesana kemari. Baca kitab para ulama salaf juga paling ada 2 kitab atau 2 buku aja terjemahan yang dibaca, udah ceramahnya kesana kemari. Sisanya apa? Dongeng. Sisanya dongeng. Yang kedua untuk bisa manfaatkan waktu kita yaitu zuhud terhadap dunia. Zuhud terhadap dunia, jangan tamak kepada dunia ini. Ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza ana amiltu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Wa qala Rasulullah SAW, izhad fid dunya yuhibbaka Allah wazhad fi ma fi aydin nas yuhibbakan nas. Seorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tunjukkan aku kepada amalan yang kalau aku melakukannya aku dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Kata Rasulullah SAW, hendaklah kamu zuhud kepada dunia, Allah akan cinta kepada kamu. Dan kamu zuhud dengan apa yang ada di tangan manusia, kamu akan dicintai oleh manusia. Yang dimaksud dengan zuhud di sini, hadis ini hasan, riwayat Ibnu Majah dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, disahihkan oleh Hakim, dihasankan oleh Al-Hafidh Al-Iraqi dan juga Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar, dihasankan juga oleh As-Suyuti dan juga oleh Syekh Albani dalam silsilah hadis As-Sahihah dan Sahih Jami'us Shaghir. Jadi kita disuruh zuhud terhadap dunia, tidak tamak kepada dunia. Zuhud dijelaskan di sini oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, zuhud yang sesuai dengan syariat adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Dan hatinya yakin serta percaya dengan apa yang ada di sisi Allah. Itu zuhud. Zuhud meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Yang bermanfaat di akhirat yaitu dari harta kita yang kita sedekahkan, yang kita infakkan. Zuhud, saya ulangi lagi, tolong perhatikan. Zuhud meninggalkan apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Sekarang saya contohkan harta. Ya, harta. Harta kita yang bermanfaat di akhirat, yang kita simpan atau yang kita sedekahkan? Yang kita sedekahkan. Itu yang bermanfaat di akhirat, yang kita sedekahkan. Adapun harta yang kita simpan di bank, di rumah, ya, di bawah kasur, di bawah tanah, atau perhiasan yang sekian banyak, ya, sampai berapa kilo itu perhiasannya, itu nggak manfaat. Kalau dia mati, milik dia bukan milik ahli waris. Yang milik dia kalau dia sedekahkan itu dijual. Itu saya contohkan harta. Rumah yang dia tempat tinggal aja rumah itu. Tapi rumah dia ada berapa? Ada 5, 10, nggak manfaat di akhirat. Yang dia jual, dia sedekahkan, itu yang bermanfaat. Apalagi yang lain yang kita punya. Dari mobil umpamanya. Kita ada kebutuhan pada mobil, betul. Paling kita butuh 1 atau 2. Tapi ada orang punya mobil sampai 5. Punya motor sampai 7. Nggak manfaat. Dijual, disedekahkan, diwakafkan untuk pondok-pondok salaf, pondok Ahlussunnah. Jadi kalau memang kebutuhan gak ada masalah, digunakan itu. Jadi tinggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Apa aja bentuknya yang gak bermanfaat. Makanya manusia ini sudah banyak dilalaikan oleh berbagai macam kelalaian. Maka Nabi SAW ketika membaca ayat, Nabi membaca ayat Alhaakumut Takatsur. Apa artinya Alhaakumut Takatsur? Kalian dilalaikan oleh apa? Saling memperbanyak harta. Lalai manusia ini. Lalai dari ketaatan.
lalai dari ibadah kepada Allah. Sekarang kalau lihat orang sibuk dengan kerjaan, sibuk dengan dagang, sibuk dengan usaha, memperebutkan jabatan dan segala macam. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, sampai kalian apa? Ziarah kubur, maksudnya kalian mati. Kemudian anak Adam berkata, mali mali, hartaku hartaku. Kemudian dijawab, halaka min malika illa ma akalta fa afnaita wa labista fa ablaita wa tasaddaqta fa amdaita. Hadis ini sahih dari Imam Ahmad, Tirmidzi dan Nasai. Dikatakan kepada anak Adam berkatakan, hartaku yang sekian banyak yang dia sudah kumpulkan. Enggak ada hartamu kata Allah kecuali apa yang engkau makan habis, yang kau pakai lusuh, yang kau sedekahkan itu akan bisa di akhirat. Yang kau sedekahkan itu, yang kamu infakkan itu akan ada di akhirat nanti, selama kamu ikhlas. Jadi gak manfaat dari apa yang dikumpulkan oleh manusia kecuali apa? Yang dia sedekahkan, yang dia infakkan, yang dia wakafkan, yang dia bantu orang-orang fuqara masakin, yang dikeluarkan zakatnya, yang digunakan buat taat kepada Allah, itu manfaat hartanya. Buat haji, buat umrah, buat menolong fuqara masakin, itu manfaat nanti di akhirat, selama dia ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun harta yang ditumpuk-tumpuk oleh manusia nggak manfaat. Makanya zuhud itu meninggalkan apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Itu zuhud. Bukan berarti zuhud meninggalkan dunia, tidak. Tidak. Kemudian zuhud itu juga supaya dicintai oleh manusia, meninggalkan apa yang di tangan manusia. Artinya kita tidak tamak kepada tangan manusia. Kita nggak boleh dengki, nggak boleh iri, dan tidak boleh mengharapkan sesuatu dari manusia. Tuhan ingat itu. Nggak boleh mengharapkan sesuatu dari manusia. Orang yang mengharapkan sesuatu dari manusia pasti akan kecewa. Tapi yang mengharap kepada Allah tidak akan kecewa. Kita nggak boleh minta-minta pada manusia, tidak boleh. Nggak boleh, sama sekali nggak boleh. Jadi kita harus ingat bahwa kita ini harus berusaha bagaimana kita hidup dengan apa yang Allah berikan kepada kita cukup. Jangan minta-minta pada manusia. Tidak boleh, hukumnya haram. Jangan mengharap pada manusia, jangan. Makanya orang yang mulia itu orang yang bangun di tengah malam, sholat malam, dan dia tidak minta-minta pada manusia. Malaikat Jibril pernah datang kepada Rasulullah SAW. Datang, kemudian mengatakan, yang hadis ini untuk kita semuanya. Kata Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadits sahih. Kata Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyit wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail wa istighna'uhu wa 'izzahu istighna'uhu 'anil nas. Kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, kamu pasti akan mati. Cintailah orang yang kau cintai, kamu akan berpisah dengan dia. Beramallah sesuka kamu, kamu pasti akan dibalas oleh Allah. Yang keempat, ketahuilah sesungguhnya mulianya seorang mukmin dengan dia bangun tengah malam, salat tahajud, dan dia mulianya dia tidak minta-minta pada manusia. Dia mulia, nggak minta-minta pada manusia, nggak mengharap sesuatu dari manusia. Hadis ini hasan dan dihasankan oleh Imam Al-Haythami dalam kitabnya Majma'uz Zawaid dan juga oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadits as-sahihah. Selanjutnya, jadi orang mukmin nggak boleh terpedaya dengan dunia, nggak boleh tertipu dengan dunia. Dan Allah ingatkan, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Dan Allah akan menyempurnakan ganjaran kami pada hari kiamat. Barang siapa dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke surga, maka dia orang yang sukses. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu. Allah juga berfirman dalam surah Fatir, ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haqq, fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar, maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah.
Jadi yang wajib diingat bahwa dunia bukanlah tujuan hidup, akan tapi sebagai sarana dan ladang untuk melakukan amal-amal soleh. Bukan sebagai tujuan. Tujuan hidup seorang mukmin adalah akhirat. Tujuan hidup seorang mukmin adalah sorga. Tujuan hidup seorang mukmin adalah akhirat, dan tujuan hidup seorang mukmin adalah sorga. Yang ketiga, supaya kita efisien waktu kita dan kita betul manfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya, selalu ingat kepada kematian. Ingat kepada mati. Sebab Nabi SAW bersabda, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat." Aktsiru dzikra hadzimil ladzat, yakni al-maut. Perbanyaklah kalian mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Hadis ini hasan sahih dari Imam Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah dan Nasa'i. Nabi juga pernah ditanya oleh seorang laki-laki Ansar. Antum lihat hadisnya di halaman 98. Hadisnya di halaman 98. Nabi ditanya oleh seorang Ansar, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Faqala ahsanuhum khuluqa. Qala fa ayyul mu'minina akyas? Qala aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal akyas. Wahai Rasulullah, siapakah orang mukmin yang paling utama? Rasulullah menjawab, orang yang paling baik akhlaknya. Orang tersebut bertanya lagi, "Ya Rasulullah, siapa orang mukmin yang paling cerdas? Orang mukmin yang paling pintar, yang paling jenius siapa?" Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik persiapannya untuk menghadapi apa yang terjadi setelahnya. Mereka itulah orang-orang yang cerdas. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Tabrani dalam Mu'jamul Awsat, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadits as-sahihah. Antum lihat di sini. Dua sahabat ini bertanya tentang pertanyaan yang penting sekali buat kita semuanya. Yang pertama ditanya, orang mukmin yang paling utama. Orang mukmin yang paling utama, ahsanum khuluqa, yang paling baik akhlaknya. Bukan yang paling banyak hartanya, bukan. Bukan. Yang paling besar rumahnya, paling bagus kedudukan, bukan. Orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Dia baik akhlaknya kepada Allah, dia baik akhlaknya kepada manusia, dia baik akhlaknya kepada orang tuanya, dia baik akhlaknya kepada istri dan anaknya, dia baik akhlaknya kepada tetangganya, dan dia baik akhlaknya kepada manusia. Ahsanul khuluqa, orang yang paling baik akhlaknya. Dan orang yang paling baik akhlaknya, yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Makanya yang paling berat timbangan pada hari kiamat akhlak yang mulia. Makanya kita harus berusaha bagaimana dari kajian-kajian kita bertambah baik akhlak kita, bertambah baik akhlak kita. Kemudian yang kedua yang ditanya, orang mukmin yang pintar, orang mukmin yang cerdas, orang mukmin yang jenius yang bagaimana? Disebutkan oleh Nabi SAW, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Yaitu orang yang paling banyak mengingat mati. Dan juga orang-orang yang paling baik mempersiapkan tentang apa yang ada sesudah mati. Ini orang pintar, ulaikal akyas. Jadi orang pintar, orang cerdas, orang yang ingat kepada kematian. Jadi bukan orang pintar itu ya yang punya kedudukan, punya jabatan, punya harta yang banyak, punya titel yang banyak, bukan. Orang yang pintar menurut Nabi SAW adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Ini yang seperti ini nih, istilah-istilah yang ada dalam Quran atau sunnah Nabi yang sahih, itu yang harus kita pakai. Seperti tadi, tentang orang yang sukses. Kalau menurut Al-Quran orang yang sukses itu yang bagaimana? Yang sukses yang bagaimana? Yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke surga. Itu sukses. Jadi kita harus tahu bagaimana istilah yang di Quran dan sunnah. Nabi menyebutkan tentang orang pintar, orang yang banyak ingat mati. Bukan orang yang sibuk dengan dunia. Bukan yang banyak hartanya, banyak kedudukannya, bukan. Tapi
dia adalah orang yang banyak ingat mati dan banyak mempersiapkan, artinya dia baik persiapannya untuk kematian. Makanya ikhwan fillah, azakumullah, kita wajib untuk selalu mengingat kepada kematian. Nabi menyebutkan demikian. Tentunya kita mengingat kematian bukan hanya ingat mati aja, tapi juga kita ingat tentang orang-orang yang dicabut nyawanya. Antum bisa lihat. Mungkin antum pernah ngadapi atau pernah dengar. Ada orang-orang yang baik, orang yang soleh, ada orang-orang yang toleh, yang tidak baik. Antum bisa lihat. Kalau orang-orang yang zalim, menurut nas Al-Quran, itu dipukul oleh malaikat mukanya mereka. Ketika dicabut nyawanya, dipukul oleh malaikat. Allah sebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran tentang mereka. Beda dengan orang-orang yang baik, yang memang dia taat kepada Allah, dipanggil dengan baik. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, disuruh keluar dari jasadnya dengan tenang. Tidak seperti orang-orang yang berbuat kezaliman, orang berbuat maksiat. Kita harus ingat tuh tentang orang-orang yang akan meninggal dunia. Kita ingat bagaimana keadaan mereka. Pasti kita pun akan seperti dia. Kemudian juga untuk ingat mati, kita juga harus ingat tentang apa yang terjadi di kubur. Seperti apa? Seperti pertanyaan kubur. Kita harus tahu kita. Kita juga harus mengetahui tentang nikmat dan azab kubur. Ini hak, ini benar. Azabul qabri hakun, kata Nabi. Azab kubur itu hak. Kita wajib mengimani tentang adanya nikmat kubur dan azab kubur. Dan manusia akan ditanyakan oleh malaikat mungkar dan nakir tentang Allah, tentang Rasulnya, dan tentang agama. Ini akan ditanya oleh Allah. Jadi malaikat mungkar nakir akan menanyakan tentang setiap siapa aja yang masuk ke liang kubur, ditanya. Ketika berada di alam barzah itu ditanya tentang Allah, tentang Rasulnya, tentang agama Islam ini. Maka kita harus ingat itu. Dan kita harus ingat bahwa kubur ini, kalau seandainya orang itu baik, dia selamat, maka yang sesudahnya dia baik, selamat. Tapi kalau dia sudah mengalami kesulitan, dia bisa menjawab pertanyaan, sesudahnya lebih berat lagi. Nabi bersabda, innal qabra awwalu manazil akhirah, fa in naja minhu fama ba'da wa aisar minhu, wa illam yanju minhu fama ba'du asyad minhu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan Hasan, hadis ini kata Nabi, sesungguhnya kata Nabi SAW, sesungguhnya kubur ini merupakan awal persinggahan menuju akhirat. Apabila seorang itu selamat, maka sesudahnya lebih mudah. Tapi kalau dia tidak selamat di kubur itu, maka yang sesudahnya lebih keras lagi siksaannya. Berat. Siksaan kubur itu berat sekali, azab kubur. Dan azab kubur akan terkena kepada ruh dan jasad. Ini riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Nabi juga berkata, ma ra'aitu manzaran qat illa wal qabru afdha minhu. Tidak aku melihat pemandangan sama sekali yang lebih mengerikan, lebih menakutkan, kecuali kubur itu lebih menakutkan. Jadi kalau ada orang pernah melihat pemandangan yang menakutkan, kubur itu lebih menakutkan. Nabi SAW pernah menguburkan mayat seorang sahabat bersama sahabat-sahabat yang lainnya. Kemudian setelah dikuburkan mayat itu, Nabi SAW duduk memberikan nasihat kepada para sahabat. Sebentar aja, gak lama. Kemudian Nabi berkata, sambil menangis Nabi, sambil menangis air matanya membasahi tanah. Apa kata Nabi? Limithli hadza fa'iddu. Limithli hadza fa'iddu. Yang seperti ini kalian persiapkan diri kalian, kata Nabi. Yang seperti ini, kata Nabi, persiapkan diri kalian. Kalian pasti akan mati. Kalian sudah siap belum dengan amal-amal saleh? Hadis ini hasan, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadits as-sahihah. Limithli hadza fa'iddu. Yang seperti ini kalian. Nabi nangis ketika menguburkan seorang sahabat di depan para sahabat yang lain, dan Nabi ingatkan bahwa kalian ini pasti akan mati. Apa yang kalian sudah persiapkan tentang kehidupan akhirat nanti? Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, kita juga harus berusaha bagaimana kita supaya kematian kita, karena kematian pasti akan datang, dan kita ingin bahwa kita ingin matinya dalam keadaan husnul khatimah. Kita nggak ingin su'ul khatimah.
Makanya supaya kita bisa husnul khatimah, di antara yang perlu antum amalkan, antum catat, enggak ada di buku ini. Kita semua ingin matinya dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan baik. Karena seluruhnya apa yang kita lakukan itu yang paling penting akhirnya. Bagaimana akhirnya? Sebab Nabi bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Hadis sahih Bukhari Muslim. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada apa? Akhirnya baik atau tidak dia. Makanya untuk bisa mencapai husnul khatimah, yang pertama takut kepada Allah. Yang pertama takut kepada Allah. Dan itu nanti masuk poin yang keempat. Untuk bisa mengefisienkan waktu, kita harus takut kepada Allah SWT. Yang kedua, taubat dari semua dosa dan maksiat. Yang kedua, taubat dari semua dosa dan maksiat. Taubat dari semua dosa dan maksiat. Dan taubat ini harus segera, nggak boleh ditunda. Allah berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semuanya wahai yang beriman agar kalian menjadi orang yang sukses. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, taubatlah kepada Allah dengan taubat yang jujur, taubat yang benar, taubat yang ikhlas, taubat yang tidak diulangi lagi perbuatan dosa. Segera, kata Imam Ibnu Qayyim, taubat itu merupakan awal perjalanan seorang mukmin, pertengahan dan akhir. Jadi kita harus segera taubat. Itu disebutkan oleh beliau dalam kitabnya Madarijus Salikin. Kemudian yang ketiga berdoa agar kita ditetapkan di atas kebenaran. Dan juga ditetapkan dalam melakukan amal-amal saleh. Ditetapkan di atas kebenaran dan ditetapkan dalam melakukan amal-amal saleh. Seperti doa Nabi yang terbanyak, Nabi berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku dalam agamamu. Itu yang paling banyak Nabi berdoa. Atau ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku atas agamamu, atas taat kepadamu. Tetapkan hatiku untuk taat kepadamu. Itu minta kepada Allah agar ditetapkan hati kita di atas kebenaran dan juga di atas amal-amal soleh. Yang keempat, kisarul amal. Kisarul amal artinya pendek angan-angan. Pendek angan-angan, jangan panjang angan-angan, pendek angan-angan. Sebab orang kafir itu panjang angan-angan. Allah menyebutkan dalam surah Al-Hijr, dan sudah kita baca ayatnya, ayat 3 tentang orang kafir, darhum yaqulu yatamatta'u wa yulhimul amal fasawfa ya'lamun. Amal bukan amal, bukan amal. Pakai hamzah amal. Biarkan mereka makan dan bersenang-senang, wa yulhihimul amal. Mereka dilalaikan oleh apa? Panjang angan-angan. Fasawfa ya'lamun, dan mereka akan tahu tentang akibatnya. Dan ingat bahwa setiap kita pun kadang-kadang punya panjang angan-angan semua. Kata Nabi SAW, la yazalu qalbul kabiri syabban fitnataini fi hubbi dunya wa tulil amal. Kata Nabi, senantiasa hati orang yang sudah tua itu tetap muda dalam dua perkara. Orang yang sudah tua tetap muda hatinya dengan dua perkara. Yang pertama hubbud dunya, cinta dunia. Yang kedua tulul amal. Tulul amal, panjang angan-angan. Hadis ini muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Jadi manusia semuanya ini, muslim maupun kafir, seperti itu. Nabi bicara soal orang Islam ini. Kalau orang kafir sudah dari awal sudah mereka seperti itu. Kita wajib ingat bahwa jangan sampai kita cinta kepada dunia. Sebab orang yang sudah tua
itu tetap muda dengan cinta pada dunia. Terus dia ingin harta, ingin benda, ingin segala macam sudah. Yang kedua panjang angan-angan. Padahal sudah mau masuk liang kubur, sudah dikit lagi mau mati, tetap dia masih terus saja suruh beli ini, segala macam sudah dia beli. Padahal dia sudah mau mati, bukan dia persiapkan dirinya buat taubat kepada Allah, amal-amal soleh, enggak dia. Makanya hati-hati kita, jangan panjang angan-angan. Kemudian yang kelima yaitu menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Kalau tadi yang kedua taubat, kalau yang kedua tadi taubat, yang kelima yaitu kita harus menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Kalau kita terus menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat, mudah-mudahan kita husnul khatimah. Kalau kita terbiasa dalam perbuatan dosa, bukan mustahil orang itu nanti akan mati dalam keadaan berbuat dosa. Betapa banyak orang-orang yang mati dalam keadaan berbuat dosa. Ada yang mati dalam keadaan minum khamar, ada yang mati ketika berzina, ada yang mati ketika dia meninggalkan sholat, ada yang mati ketika dia mengambil harta orang lain, ada yang mati ketika dia korupsi, ada yang mati dalam keadaan berbuat maksiat dan yang lainnya. Maka itu hati-hati, jauhkan perbuatan dosa dan maksiat, jangan dianggap remeh. Karena semua dosa dan maksiat semuanya adalah penyakit. Antum bisa baca bukunya Ibnu Qayyim, Ad-Da' wa Dawa, penyakit dan obatnya. Yang keenam, as-sabr al-masaib. Yang keenam, kalau kita ingin husnul khatimah, kita sabar atas musibah. Sabar atas musibah. Musibah ini banyak. Penyakit, kematian, kehilangan harta, kurangnya buah-buahan, dan yang lainnya. Kita wajib sabar. Dan banyak orang gak sabar. Ketika dia gak sabar, mati dalam keadaan tidak sabar dia. Kalau antum lihat penyakit yang Allah berikan kepada manusia, sebentar, sehat, senang, dari mulai dia lahir sampai dia umur 20 atau 30 atau 40. Sakit paling berapa hari? Sakit paling berapa pekan? Sakit mungkin setahun atau 2 tahun, tapi nikmat yang banyak itu dia lupa dengan nikmat yang sekian banyak. Sakit cuma sebentar, tapi nikmat yang paling banyak nikmat. Dan ini pun dengan penyakit yang Allah berikan, Allah sangat sayang kepada hamba, dihapuskan dosanya, diangkat derajatnya, dan dengan itu Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Kalau dia sabar, dia redo. Tapi banyak orang yang gak sabar dan tidak redo. Sehingga apa? Dalam keadaan dia gak sabar dengan penyakitnya, ada yang bunuh diri, ada yang datang ke dukun, ada yang datang ke kubur-kubur keramat supaya minta disembuhkan. Akhirnya mati dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah SWT. Dosa besar yang paling besar yang dilakukan. Akhirnya apa? Su'ul khatimah, akhir kehidupan yang jelek. Makanya harus sabar kita. Kemudian yang ketujuh, husnul dzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib untuk husnul dzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu diantara cara-cara untuk mendapatkan husnul khatimah. Selanjutnya, kita harus takut kepada Allah untuk bisa efisien terhadap waktu ini. Takut kepada Allah, kemudian muhasabah, introspeksi pada diri kita. Kita harus introspeksi terus, apa dari yang sudah kita laksanakan yang wajib, apa yang kita lalaikan, introspeksi. Sebab Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian memperhatikan setiap jiwa tentang apa yang dia sudah persiapkan. Untuk apa? Untuk hari akhirat. Apa yang dipersiapkan? Bertakwalah kepada Allah dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi kita harus muhasabah. Kemudian yang keenam, berdoa kepada Allah. Selalu berdoa agar Allah memberikan kepada kita taufik, memberikan kepada kita kemudahan. Dan saya sebutkan di sini, kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa mengatur waktu, mudah untuk tunduk kepada Allah, agar lisan kita jujur, anggota tubuh kita khusyuk,
dan diberikan taufik oleh Allah untuk bisa menjaga waktu. Doa kepada Allah siang dan malam. Kemudian yang ketujuh, memupuk semangat yang tinggi. Dan doa ini penting, doa ini manfaat ya. Jadi kita harus berdoa dan Allah menyuruh kita untuk berdoa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoakan kepada aku akan kabulkan doa kalian. Makanya kalau kita belum bisa mengatur waktu, doa kepada Allah agar kita bisa mengatur waktu. Tinggal antum berusaha untuk mengatur waktu itu dengan sebaik-baiknya setiap hari. Robah pola hidup kita, harus kita robah. Kemudian memupuk semangat yang tinggi. Seorang mukmin itu harus semangat tinggi dalam berbuat kebajikan. Enggak boleh lemah, enggak boleh malas, enggak boleh futur. Seorang mukmin enggak boleh lemas. Seorang mukmin enggak boleh malas, enggak boleh lemah, enggak boleh futur. Perhatikan itu. Kadang-kadang dia lemah, enggak semangat. Ini faktornya karena kurang keikhlasan dia kepada Allah. Faktornya karena kurang ikhlas. Dan kurang dia menuntut ilmu syar'i. Dan juga kurang mengamalkan ilmu syar'i. Maka dia harus semangat. Orang mukmin harus semangat. Dan berlomba-lomba dalam kebajikan, enggak boleh dia lemah. Terus dia harus berusaha yang terbaik. Kalau dia mencari nafkah, dia semangat. Dagang semangat. Kenapa untuk ngaji enggak semangat? Kenapa nuntut ilmu enggak semangat? Kenapa baca Quran enggak semangat? Kenapa melakukan amal soleh enggak semangat? Kenapa bersedekah enggak semangat? Kenapa berbuat baik pada orang tua enggak semangat? Kenapa bangun malam enggak semangat? Kenapa? Berarti ini semua amal-amal soleh. Antum lihat sini. Nabi, para nabi dan rasul yang mereka sudah dijamin dengan sorga, mereka nggak berpangku tangan. Saya sudah dapat jaminan sorga, udah cukup, udah nggak perlu lagi beramal soleh. Tidak. Hatta Nabi Muhammad SAW terus melakukan amal-amal soleh. Nabi-nabi, antum lihat di sini di dalam surah Al-Anbiya ayat 90. Mereka semangat, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'una raghaba wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka para nabi dan rasul bersegera dalam melakukan kebaikan-kebaikan dan berdoa kepada kami pada waktu mereka berdoa kepada kami dalam keadaan takut dan harap, dan mereka khusyuk kepada kami. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang semangat dalam berbuat kebajikan. Dan Nabi juga bersabda SAW, Innallaha ta'ala karimun yuhibbul karam wa yuhibbu ma'alil akhlaq wa yakrahu sifsafaha. Allah itu karim, Allah itu mulia. Allah mencintai orang yang karim, yang dermawan. Allah mencintai akhlak yang tinggi, akhlak yang mulia, dan Allah membenci perkara-perkara yang rendah dan hina. Hadis ini sahih, ya Tabrani dalam kitabnya Mu'jamul Kabir, Abu Nuaim dalam kitabnya Hilyatul Auliya. Jadi Nabi, Allah itu karim, dermawan. Allah mencintai orang-orang yang dermawan. Allah juga mencintai akhlak yang mulia, yang tinggi. Dan Allah membenci akhlak yang rendah. Kalau kita lemah, malas, ini akhlak yang rendah. Lemah, enggak semangat, malas, ini akhlak yang rendah. Allah mencintai akhlak yang mulia. Dan Allah tidak suka kepada akhlak yang rendah. Kita harus bersemangat dalam kita menuntut ilmu, semangat dalam menggunakan waktu kita untuk melakukan amal soleh. Jangan lemah kita. Nabi juga bersabda SAW, Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun ihris ala ma yanfa'uka wasta'in bila wa la ta'jaz. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Dua-duanya ada kebaikan. Masalah imannya. Kata Nabi, ihris ala ma yanfa'uka. Berkemauan keras kepada yang bermanfaat bagi kamu. Wasta'in billah, minta tolong kepada Allah, wala ta'jaz, jangan lemah. Jadi kita harus punya kemauan yang keras dan minta tolong kepada Allah dan jangan lemah. Kemudian saya sebutkan di sini, di antaranya kita harus banyak membaca Al-Qur'an, baca hadis Nabi, membaca kisah orang-orang yang soleh. Kemudian juga berdoa kepada Allah. Kemudian juga membaca dan mengingat tentang keadaan hari kiamat, surga, neraka. Kemudian melaksanakan ketaatan dan sabar, istiqomah, dan selalu berpikir untuk yang bermanfaat. Jadi ikhwan fillah, ini antum perhatikan. Jadi kita harus ingat bahwa waktu itu cepat berlalu. Kita betul-betul harus kita gunakan waktu ini.